Jadi unsur hara yang diperlukan kedua entres ini akan disuplai oleh ketiga batang pokok ini. Jadi nutrisinya ini yang ada di dalam tanah ini akan disuplai oleh ketiga batang pokok ini, sehingga pertumbuhan daripada entres ini secara otomatis nanti akan cepat, teman-teman. Halo sahabat pencinta tanaman durian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Arjun Palm. Pada kesempatan ini saya akan membahas dan juga akan menampilkan tentang bagaimana cara melakukan penanaman tanaman durian. Jadi ada 3 cara, teman-teman. Yang pertama, kita bisa menanam durian dengan cara melalui biji. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan penanaman durian dengan cara membeli bibitnya yang sudah jadi dari si penjual bibit. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan yang namanya top working atau sambung pucuk terhadap tanaman durian lokal yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa. Jadi buat para sahabat, mari kita tonton videonya sampai habis, jangan di skip supaya tidak gagal paham tentunya. Mengapa? Karena dari ketiga cara tersebut ada satu cara yang lebih bagus dan paling cocok untuk diterapkan di segala medan pertanian tentunya. Jadi sekarang kita akan menuju ke tanaman durian yang pertama. Baik teman-teman, jadi inilah tanaman durian yang saya maksud. Jadi tanaman ini saya tanam melalui biji. Saya semai bijinya sekitar 10 bulan yang lalu. Dan untuk pertumbuhannya baru sebesar ini. Jadi untuk tanam durian dengan cara menanam biji seperti ini sudah tentu ada keunggulan dan juga kekurangannya. Jadi untuk kelebihannya, dengan sistem seperti ini biasanya tanaman duriannya itu untuk jangka panjangnya itu akan lebih bagus. Mengapa? Karena perakaran daripada durian ini tidak mengalami kendala. Berbeda dengan tanaman durian yang melalui proses dongkelan. Jadi perakarannya itu akan cenderung lebih kuat kalau sistem tanam duriannya seperti ini. Kemudian untuk kekurangannya, jadi untuk durian ini, untuk durian lokal seperti ini biasanya akan membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan bisa berpuluh-puluh tahun baru bisa menghasilkan buah. Jadi itulah kekurangannya. Lalu bagaimana cara mengatasi untuk tanaman duriannya ini supaya proses berbuahnya itu tidak terlalu lama? Jadi kita bisa melakukan sambung pucuk atau disebut dengan top working terhadap tanaman durian ini. Dan kedepannya saya akan melakukan itu untuk tanaman ini. Jadi saya akan tunggu dulu tanaman ini supaya lebih besar sedikit, baru nanti saya akan melakukan sambung pucuk. Jadi untuk sambung pucuknya kita bisa menentukan, kita bisa pilih varietas durian apa saja. Jadi kita bisa pakai musangking, duri hitam, dan sebagainya. Jadi dengan begitu sudah tentu durian ini nantinya akan bisa cepat menghasilkan buah. Jadi seperti itu caranya teman-teman. Bisa dicoba dan diterapkan di kebun teman masing-masing. Kemudian untuk cara yang kedua, sistem tanam durian dengan cara melalui bibit yang sudah jadi, yang bisa kita dapatkan dari si penjual bibit. Jadi ini tanamannya. Kalau ini saya tanam bibit durian yang sudah jadi, yang saya dapatkan dari si penjual bibit. Jadi ini merupakan varietas dari musangking.
Kemudian untuk keunggulan dan kekurangan sistem tanam seperti ini sudah tentu juga ada teman-teman. Jadi untuk kekurangannya sistem tanam seperti ini untuk jangka panjangnya akan cenderung lebih riskan. Mengapa? Karena sistem perakarannya itu sebagian sudah dipotong pada saat dilakukan dongkel oleh si petani bibit. Jadi kalau kita lambat melakukan perawatan dan juga penyiraman untuk sistem tanam seperti ini, sudah pasti nantinya akan berakibat fatal terhadap tanaman durian ini. Kemudian untuk kelebihannya dengan sistem tanam seperti ini, jadi proses berbuahnya itu akan lebih cepat. Jadi kita tidak perlu menunggu berlama-lama. Jadi kita cukup menunggu sekitar 3 tahun hingga 5 tahun durian ini sudah bisa berbuah. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sudah kelihatan perbedaan dan perbedaan keunggulan dan kelebihannya dengan sistem tanam durian yang melalui biji dengan tanam durian yang bibitnya yang sudah jadi seperti ini. Kemudian untuk tanaman ini sama, kalau tanaman ini juga saya tanam melalui bibit yang sudah jadi. Jadi bibitnya ini saya beli sekitar 3,5 tahun yang lalu. Jadi pertumbuhannya baru sebesar ini. Jadi untuk tanaman durian ini sebetulnya di usianya yang sekarang ini sudah bisa dibuahkan. Namun saya belum ada keinginan untuk membuahkan tanaman ini. Jadi karena saya anggap tanaman ini belum kuat untuk menopang buahnya. Jadi saya putuskan untuk menunggu lagi 2 tahun yang akan datang baru akan saya buahkan. Ini merupakan varietas dari durian bawor teman-teman. Kemudian kita lanjut ke cara tanam yang ketiga. Jadi yang ketiga itu kita bisa membudidayakan tanaman durian itu dengan cara melakukan sambung pucuk atau top working terhadap tanaman durian lokal yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa tentunya. Dan untuk cara seperti itu kebetulan sudah saya terapkan juga dan sudah berhasil teman-teman. Dan inilah tanamannya. Jadi ini merupakan varietas durian lokal yang saya semai sekitar 2 tahun yang lalu. Dan itu pun dengan perawatan yang tidak begitu rutin untuk seedling tanaman ini. Dan untuk tanaman ini sudah saya lakukan sambung pucuk atau top working teman-teman. Jadi inilah hasilnya. Ini jadi inilah hasil top workingnya. Jadi saya melakukan top working ini sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu. Jadi hasilnya baru sebesar ini. Jadi entries yang saya gunakan ini merupakan entries dari durian musangking. Kemudian ini juga ada teman-teman. Ini kalau yang ini juga
hasil dari top working juga. Jadi saya lakukan di sini. Jadi untuk pengikatnya ini belum saya buka. Kalau yang ini saya gunakan entris durian yang berbeda. Kalau ini bukan musangking. Kalau yang ini merupakan varietas dari super tembaga. Jadi pertumbuhannya lebih besar sedikit dari ini. Karena saya melakukan top workingnya ini lebih awal dari musangkingnya ini. Sekitar 1,5 bulan ini saya lakukan top working. Jadi mengapa kita harus melakukan top working terhadap durian lokal ini? Jadi tujuannya itulah seperti yang sudah saya katakan tadi. Kita itu supaya tidak menunggu begitu lama untuk berbuahnya tanaman durian ini. Kemudian saya melakukan sambung pucuk dengan dua entries yang berbeda, dengan harapan nantinya tanaman durian ini pada saat bisa berbuah tentunya bisa menghasilkan dua jenis buah yang berbeda tentunya. Jadi nanti akan menghasilkan buah dari super tembaga dan juga dari musangking. Kemudian untuk di bawahnya ini kebetulan cabang utamanya ini seedlingnya ini ada 3. Jadi dulunya saya semai sebanyak 3 biji. Jadi tujuan saya menyemai 3 biji waktu itu untuk jaga-jaga saja, antisipasi kegagalan daripada tanaman kegagalan dari munculnya tunas dari biji duriannya itu. Namun ketiga-tiganya ini bisa berhasil keluar tunas. Jadi saya putuskan untuk biarkan saja. Jadi dengan ada 3 batang pokok ini kita bisa manfaatkan teman-teman. Jadi kita bisa bikin durian kaki 3. Jadi untuk yang satunya ini sudah saya tempelkan di sini. Sudah saya gabungkan dan syukurlah sudah berhasil. Sudah nempel sempurna ini. Namun tetap saya tambahkan plastik ini untuk antisipasi saja ini. Sebetulnya ini sudah berhasil nempelnya ini. Kemudian untuk yang ini belum. Dan rencananya juga saya akan tempelkan. Jadi tunas mudanya ini akan saya tempelkan di sini. Di sini. Ini juga ada, kita tempel juga di sini. Jadi dengan melakukan penggabungan ketiga seedling ini, ketika ini sudah berhasil kita gabungkan, secara otomatis nantinya entresnya ini akan cepat besar. Entres yang kita gunakan ini sudah tentu nanti akan cepat besar pertumbuhannya. Jadi mengapa? Karena unsur hara yang ada di dalam tanah itu akan disuplai oleh ketiga batang ini. Jadi unsur hara yang dibutuhkan oleh entres ini nantinya akan disuplai oleh ketiga batang utama ini. Sehingga untuk pertumbuhan daripada entres itu akan lebih cepat teman-teman. Kemudian untuk percabangannya ini juga akan saya hilangkan. Ini untuk percabangannya ini merupakan masih dari durian lokalnya. Jadi kita potong di sini.
Jadi semuanya kita hilangkan biar nutrisinya itu bisa berfokus ke entries yang kita gunakan ini. Tapi untuk sekarang karena hari ini cuacanya masih sangat ekstrim karena musim kemarau, jadi saya putuskan untuk biarkan saja. Kita biarkan saja teman-teman. Jadi ini kita manfaatkan juga sebagai peneduh seperti ini. Jadi kita bisa digunakan untuk peneduh interestnya ini. Jadi untuk cara yang ketiga ini hampir tidak ada kekurangannya teman-teman. Jadi untuk kekurangannya ini tidak ada. Paling kekurangannya kita pada saat melakukan sambung pucuknya ini, kita kalau tidak hati-hati melakukannya, kalau kita tidak telaten dalam hal melakukan sambung pucuk, tentu tidak akan berhasil teman-teman. Jadi cuma itu tantangannya. Kemudian untuk keunggulannya, untuk sistem tanam seperti ini sudah tentu tanaman ini nantinya akan lebih kuat. Jadi untuk jangka panjangnya itu akan lebih kuat. Kemudian kita bisa berkreasi. Jadi kita bisa melakukan sambung pucuk dengan berbagai jenis varietas. Jadi nantinya pada saat durian ini besar, dewasa dan bisa menghasilkan buah, tentu akan menghasilkan buah yang bervariasi, teman-teman. Kemudian keunggulan yang lain dari sistem tanam seperti ini, jadi kita bisa menanam di berbagai lahan. Misalkan meski tanamannya itu ditanam di daerah tanah yang berbatu juga tidak apa-apa. Mengapa begitu? Karena perakaran tanaman durian dengan cara menanam melalui biji ini, seperti yang sudah saya katakan tadi, perakarannya itu akan lebih kuat teman-teman. Jadi untuk tanah yang agak berbatu, jadi tidak masalah untuk sistem tanam seperti ini. Jadi sudah terjawab teman-teman dari ketiga caranya itu. Jadi cara yang nomor ketiga ini merupakan cara yang paling cocok untuk diterapkan di segala medan pertanian. Baik, jadi seperti itulah video saya kali ini teman-teman. Hanya itu yang bisa saya tampilkan dan juga saya sampaikan. Jadi semoga bermanfaat buat para sahabat dimanapun Anda berada. Selamat mencoba dan semoga berhasil tentunya. Dan mohon untuk dimaafkan dan juga dimaklumi apabila saya ada kesalahan di dalam hal menyampaikan informasi terkait video ini, jadi mohon untuk dimaklumi dan juga dimaafkan. Dan jangan lupa untuk like dan komennya dan juga subscribe. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jadi unsur hara yang diperlukan kedua entres ini akan disuplai oleh ketiga batang pokok ini. Jadi nutrisinya ini yang ada di dalam tanah ini akan disuplai oleh ketiga batang pokok ini, sehingga pertumbuhan daripada entres ini secara otomatis nanti akan cepat teman-teman.